Masuk. Ya. Rekan rohaniwan Makin Depok yang kami kasihi, Tojin yang terkasih, selamat pagi, salam dalam kebajikan. Huite Tung Tien, Sancai. Siatin Ceen, puji syukur kita panjatkan ya kehadirat Huang Tien Sangti yang maagung ya di dalam tuntunan rohani Ceseng Kungce. Pada minggu pagi ini kembali kita bisa bersama-sama kita tunaikan ya tugas kewajiban suci kita tentunya sebagai insan beriman, sebagai insan agama Konghucu yang satya ya, yang patuh dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan kewajiban ibadah ya tentunya. Ya semoga ibadah suci yang kita tunaikan pada saat ini Tien Nabi Parasenming dan juga segenap seluruh kita ya selalu menuntun, membimbing dan menyertai selalu kehidupan yang masih kita emban di atas dunia ini. Sancai. Tojin yang terkasih, dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kita bersama-sama belajar, ya menggali, mendalami, mengimani, ya daripada ajaran Nabi kita, ya tentunya semoga kiranya apa yang kami sampaikan ini bisa berkenan dan bisa menjadi satu acuan, ya buat kita hidup kita tentunya, yang mana masih kita emban, yang mana masih kita jalankan, ya di atas dunia ini. Ya, semoga berkah, rahmat karunia Tien selalu menyertai kita semua. Nah, Tojin tadi sudah dibaca ya mengenai dua ayat suci ya di Chungyung ya oleh pembaca ayat suci. Nah, jadi ayat yang keempat dan kelima yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini ya, saya ambil tema saja. Ya, tadi kan sudah kita dengar sama-sama ya Tojin. Mengenai kita membina keharmonisan. Ya, nah jadi kita membina keharmonisan. Ya baik, ya kita kan hidup kita terdiri dari jasmani dan rohani ya Tojin. Kue dan sen. Ya. Nah, jadi ya kita bina ya diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, agar apa? Agar hidup kita ini harmonis. Ya jadi begitu indah, begitu damai, begitu rukun tentram kalau hidup kita selalu disuasanai dengan keharmonisan. Ya jadi saya sangat yakin ya Tojin, keharmonisan ini adalah kehidupan ya, yang katakanlah semua orang pasti ingin harmonis, ingin damai, tentram, rukun. Ada nggak orang yang mau hidupnya misalnya ribut? Terus konflik satu dengan yang lainnya, marah, benci. Ya, rasanya dunia ini kok sempit gitu ya Tojin. Ya, kita mau bergaul sama siapa? Kalau kita misalnya marah sama orang, benci sama orang, ya. Nah, jadi keharmonisan itu adalah milik semua orang. Nah, bagaimana kita sebagai umat agama Konghucu untuk membina keharmonisan kita dalam hidup. Ya terutama dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, saya sangat yakin Tojin, kalau misalnya dalam seluruh keluarga ini dapat hidup rukun, damai, maju, sentosa, harmonis, ya dunia ini seperti dambaan Nabi kita Suci Tatung. Iya dong, nggak mungkin tidak Tojin.
Kalau di dunia ini tidak ada konflik, kalau di dunia ini semuanya damai, rukun, menghargai, menghormati, nah bagaimana tuh Jin kehidupan ini? Begitu indah, sangat indah. Ya, seperti apa itu Jin? Seperti ya kita melihat bunga. Ya misalnya kalau tahu Jin ke Cipanas, ya di Taman Bunga Nusantara. Kalau bunga itu satu warna, misalnya merah atau putih, ya atau hijau saja, ya kelihatannya kurang indah. Tapi kalau misalnya ya di taman bunga itu begitu macam, berwarna, ya berjenis-jenis warnanya, wah itu sangat-sangat indah. Nah jadi keharmonisan itu terjadi ya toh Jin, ya keharmonisan itu terjadi karena apa? Keharmonisan itu terjadi karena apa? Karena perbedaan. Karena perbedaan, maka terjadilah keharmonisan. Lah kok begitu ya? Iya. Itu betul Jin. Ya, dari hal yang berbeda, nah itu maka akan terjadi keharmonisan. Nah, mengapa coba kita lihat? Kita ambilkan satu contoh. Ya, ini kelihatannya pakwa ya tuh Jin. Ya pakwa lah. Pakwa itu 8 garis diagram ya. Nah di dalamnya, di dalam pakwa itu, inti dari pakwa itu adalah yin dan yang. Yang kita sebut itu yang i, ya 2 prinsip unsur. Ya, satu ya yang yaitu yang yin itu yang negatif atau perempuan. Dan yang itu adalah positif atau laki-laki. Ya, jadi di dunia ini memang terdiri dari 2 unsur itu, ya, dari 2 unsur yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan, ya beda, ya tuh Jin, nggak sama. Nah tapi, ya tuh Jin, tapi walaupun berbeda, ya prinsipnya berbeda. Nah tapi antara laki-laki dan perempuan itu, atau laki-laki dan wanita itu, yin dan yang itu, dia saling melengkapi, saling menggenapi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Coba kalau yin yang tidak saling mendukung, kalau yin yang misalnya tidak saling menggenapi, jawab bagaimana tuh Jin? Ya konflik terjadinya, nggak harmonis, nggak rukun. Ya. Nah di negara kita kan majemuk, ya kita satu sama lain, ya kita harus bisa rukun, menghormati, ya saudara-saudara kita yang lain. Nah ini kita udah inilah tuh Jin, udah banyak lah yang disampaikan, ya mengenai kerukunan, keharmonisan, ya negara kita yang plural, majemuk ini. Nah itu ya tuh Jin. Jadi sekali lagi bahwa keharmonisan itu terjadi karena 2 hal yang berbeda. Jadi bukan berbeda itu saling konflik, tidak. Ya, walaupun yang kedua itu bukan saling melawan satu dengan yang lainnya, tidak. Tapi saling mendukung. Ya, ini ya mungkin CSIK ya kalau misalnya melaksanakan pembinaan calon mempelai, ya ini saya kira ya mengenai yin yang ini, ya pasangan dari calon mempelai itu ya pasti akan disampaikan mengenai masalah yin yang ini, ya jadi suami istri ya harus saling melengkapi, saling mengenapi, ya dan yang lainnya. Nah itu ya tuh Jin. Jadi sekali lagi bahwa yin yang atau keharmonisan itu ya adalah dambaan bagi kita semua. Nah ini ada satu kisah yang mungkin tuh Jin sudah mendengar ya. Satu kisah ini ya mengenai perjalanan Kungce, ya perjalanan Kungce ke dinasti Chao. Ya, nah Kungce pernah diundang oleh salah seorang, ya jadi dia ini juga sebagai ya katakanlah tokoh agama ya tuh Jin. Mungkin dia yang pertama kali, ya dia lebih tua dari Kungce. Ya, nah jadi penjaga perpustakaan itu yang namanya Lao Tse, ya Loju Lotan Li, ya nah dia mengundang Nabi untuk datang ke dinasti Chao. Ya, nah bagaimana tuh Jin? Nah ini dari negeri Lu ke dinasti Chao itu
ya perjalanan 1 bulan. Nabi didampingi oleh 2 muridnya. Ya, didampingi oleh 2 muridnya. Ya, perjalanan 1 bulan. Nah, setelah ya udah, jadi saya persingkat saja kisahnya. Nah, setelah sampai di Dinasti Zhou, ya di perpustakaan Dinasti Zhou itu, nah banyak hal yang dilihat. Ya banyak hal yang dilihat oleh Kungce. Ya, jadi banyak hal juga selain dilihat ditanya ya, sama penjaga perpustakaan tersebut. Ya, jadi di situ yang pertama dilihat ada satu gambar. Ya, gambar Pangeran Zhao. Ya, Pangeran Zhao, atau kalau di kitab kita ini dileni namanya Pangeran Qiu. Ya, Pangeran Qiu itu bisa juga kita sebut Zhao Gongtan. Ya, putra keempat dari Kungce. Ya. Nah, di situ dilihat oleh Kungce, ya kok ada gambar ya. Ada seorang, ya dia sedang memangku. Ya, jadi gambar itu memangku, ya Cao Kong ini memangku anak dari Huang. Ya, Huang ini masih balita, mungkin masih, kalau itu masih TK kali ya, masih kecil. Ya. Ya, jadi memang ya katakanlah putra dari Huang ini yang membesarkan adalah Cao Kong ya. Nah, harusnya, setelah Huang meninggal, ya harusnya Cao Kong yang menjadi pengganti dari kakaknya itu. Tapi Cao Kong tidak. Ya, ini oleh Kungce dikatakan sebagai suatu pengorbanan yang luar biasa ya. Ya, jadi satu ketulusan. Ya, jadi Cao Kong dia tidak mau memangku jabatan. Nah, dia ya katakanlah membina, mendidik, membesarkan putra dari ya Huang itu. Nah, kemudian setelah gambar itu, kemudian ada patung. Ya, patung yang katakanlah terbuat dari perunggu. Ya, tingginya 3 meter ya Tujin. Ya, tingginya 3 meter. Nah, dari patung itu dilihat ya. Nah, apa yang tinggi apa di situ di mulutnya itu jadi apa ya, diikat ya, diikat sama benang. Ya, di mulutnya itu. Ya, di mulutnya itu ada benang. Ya, diikat sama benang gitu. Nah, itu Tojin. Nah, mengapa itu? Kok bisa seperti itu gitu ya Tojin? Ya, Tojin pasti tahu dalam hati masing-masing. Ya, jadi kita kita diberikan mulut ya. Kita punya mulut. Ya, ini kita harus apa? Harus berhati-hati di dalam bicara. Di dalam kita berkata-kata. Jangan sampai kita berkata-kata, jangan sampai kita berucap, itu bisa ya katakanlah ya menyakiti ya dari saudara kita. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya Tujin, kita menjaga mulut kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Tujin kan tahu ya di dalam ajaran Nabi kita itu ada 4 yang tidak boleh atau 4 yang jangan gitu ya. Ya ya atau 4 pantangan lah ya Tujin ya Tujin. 4 pantangan itu udah pasti ya, kita sudah tahu semua. Nah, itu mulut. Nah, maka berhati-hati. Nah, kita lanjut lagi ya Tujin. Setelah gambar yang kedua. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada ya gambar apa? Dia itu seperti ada kayak gong gitu ya, gong. Jadi ada rantainya. Nah, kemudian tengah-tengahnya itu kasih rantai, ada gucinya. Ya, ada gucinya. Nah, kemudian Kungce ya dia menyuruh Celu. Ya, Celu tolong kamu ambilkan air. Penuh yang pertama ya Tujin. Diambil air itu penuh pokoknya. Nah, kemudian diisi tuh. Ya, bejana itu ya, guci itu diisi. Nah, setelah diisi gimana? Airnya tumpah semua. Ya. Nah, kemudian suruh diambil sedikit aja deh. Jangan banyak-banyak. Ya, supaya nggak tumpah. Nah, kemudian oleh Celu, ya, dia ambil air lagi sedikit, karena sedikit. Nah, miring, ya, gucinya miring. Ya. Jadi nggak imbang gitu, miring. Nah, kalau dia jadi seimbang, nah itu
Dia tidak banyak dan tidak sedikit. Pas. Cung. Nah, jadi akhirnya ya jadi di tengah-tengah gitu, cung gitu tuh Jin. Nah, dia baru bisa seimbang. Nah, ini menjadi satu patokan dasar bagi kita sebagai umat agama Konghucu. Jadi tadi itu di ayat tengah itulah menjadi ya katakanlah hukum bagi dunia. Ya, dan keharmonisan itu cara menempuh jalan suci di dunia. Ya, nah itu tuh Jin. Jadi dasar agama kita itu adalah cung tengah. Ya, jadi dia tegak lurus. Tidak belok tidak ke kiri, tidak ke kanan, dia di tengah. Seperti itu. Ya. Ya, jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, pokoknya dia di tengah-tengah gitu tuh Jin. Cung, ya. Nah, seperti ya kalau kita misalnya pokoknya dalam kehidupan itu pasti tengah lah pokoknya. Ya kalau kita nggak tengah, ya ini kita harus berhati-hati. Ya, nanti efeknya, nah itu bisa mencelakakan diri kita sendiri. Nah misalnya apa? Nah kalau kita misalnya pergi ke pesta. Nah ini karena mungkin makanannya ya enak-enak, ya pokoknya waduh. Jadi semua makanan ya kita coba semua. Sebenarnya kita udah kenyang. Perut kita ini udah nggak menampung sebenarnya. Kalau ini, aduh kok ini enak amat ya. Sebelum mencoba nih, ya saya belum coba nih makanan ini. Makan lagi dah. Waduh, nah akhirnya kalau menjadi kekenyangan gimana? Itu kelebihan jadi itu akhirnya. Nggak cung lagi. Ya, jadi kelebihan lah. Ya ini tentunya kita jadi wah nggak. Kalau kita makan kekenyangan ya tuh Jin rasakan gimana gitu rasanya. Iya kan? Nah itu tuh Jin. Jadi segala sesuatu yang tidak cung, yang tidak tengah itu ya katakanlah meninggalkan atau mengakibatkan efek buruk bagi kita. Nah, hidup ya kita harus tengah, harus cung. Nah, kembali di sini saya ingin sampaikan tadi ayatnya sudah ya. Kita bahas ya Jin ayat ini. Nah, di sini saya bacakan lagi ya Jin, gembira, marah, sedih, senang. Ya, sebelum timbul itu dinamai ya tengah. Setelah timbul tapi masih tetap ya setelah timbul tapi masih tetap di dalam batas tengah. Itulah dinamai harmonis. Ya. Tengah itulah pokok besar daripada dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Nah, terus yang terakhirnya, bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan itu akan meliputi langit dan bumi. Segenap benda dan makhluk akan terpelihara. Wah, ini tuh Jin luar biasa ayat ini. Ya. Jadi kalau sudah terselenggara tengah dan harmonis itu maka ya kesejahteraan itu akan meliputi langit dan bumi. Itu bisa kita bayangkan. Ya, jadi semuanya damai. Kalau kita bisa membina ya katakanlah keharmonisan dalam kehidupan ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Tojin, kalau kita bahas di sini gembira, marah, sedih, senang, itu adalah sifat yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita ambilkan contoh, kalau salah satu, ya ini banyak ya Tojin. Kita ambilkan misalnya gembira atau nanti sedih aja, gembira atau sedih atau yang mana itu bisa kita ambil. Misalnya gembira. Ya, nah gembira ya kalau misalnya kita mendapat apa ya Tojin, ya itu pasti banyak lah ya kalau kita bisa senang, bisa gembira, ya misalnya kita mendapatkan sesuatu yang mungkin itu ya sangat menyenangkan hati kita, ya kita pasti senang. Atau misalnya kita ketemu kawan kita yang sudah sangat lama kita nggak bertemu, itu kita juga ya perasaan kita akan menjadi senang, gembira ya Tojin. Nah jadi semua keempat sifat ini bila dia timbul, nah kita ini sebagai manusia
bagaimana bisa menjaga ya agar dia tetap di dalam batas tengah. Itu Tojin yang paling pentingnya sebenarnya di situ ayatnya, pokoknya gitu ya. Nah, jadi gembira, marah, sedih, senang itu bila dia timbul, ya ini ya kita kan pasti punya sifat itu. Ada nggak kita? Emang kita nggak punya sifat itu Tojin? Gembira, marah, sedih, senang. Ya kita pasti punya lah, ya. Pasti yang nggak mungkin tidak. Kenapa? Karena itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau dia timbul, ya kita harus apa? Harus bisa mengendalikannya di dalam batas tengah. Nah, kadang-kadang kita kalau marah, ya ini kadang-kadang kalau marah, ini bisa lepas kendali. Ya, nah jadi harus hati-hati. Ya kalau marah yang bisa lepas kendali, wah itu akan di luar akal sehat kita. Mungkin piring, wah itu melayang-layang itu Tojin. Ya mungkin juga, wah apa tuh ya? Kenapa? Ya kita sedang dilanda emosi yang luar biasa. Nah ini harus hati-hati, ya. Nah jadi kalau marah yang berlebihan, nah itu akan ya katakanlah mengganggu jantung kita. Nah jadi 4 sifat tadi kalau misalnya terjadi timbul, kemudian ya kita harus mampu mengendalikan itu. Kalau kita nggak mampu, maka organ tubuh kita juga pasti akan terganggu. Dan kita juga menjadi orang yang tidak sehat. Mungkin kita stres. Iya tuh Jin. Ya, depresi dan segala macam. Kalau kita nggak bisa mengendalikan keempat sifat tersebut. Dan juga organ tubuh kita pasti sangat terganggu. Nah maka ya kita sebagai umat agama Konghucu berusaha. Memang susah, yang nggak mudah ya tuh Jin. Kalau kita lagi marah, waduh. Tuh Jin bisa bayangkan lah kalau kita lagi marah tuh gimana gitu ya tuh Jin. Ya coba dah. Wah kadang-kadang kita bisa, waduh. Nah tapi ya coba tuh Jin kadang-kadang kalau kita lagi marah, setelah kita kembali lagi nih seperti semula, itu kita berpikir, loh kok tadi saya bisa seperti itu ya? Kok saya begitu tadi ya? Nah kalau kita udah sadar itu kita bisa begitu tuh Jin. Nah kok bisa begitu ya? Nah ini ya maka berhati-hati ya kita mengendalikan emosi kita dengan sebaik-baiknya. Ya jadi kalau kita misalnya lagi emosi, ya kita harus bisa benar-benar ya kita jangan mengambil keputusan lah, tidak ya. Kalau kita nggak mungkin lah, emosi itu kan kita nggak bisa berpikiran yang sehat. Nah jadi kita sekuat diri. Bila 4 sifat itu timbul dalam diri kita, ya maka ya kita harus kendalikan dia, kita arahkan dia ke batas cung atau tengah. Supaya apa? Supaya tidak berdampak yang lebih parah. Itu saja ya tujuan sebetulnya. Supaya tidak berdampak ya ke hal ya tentu ya keadaan kondisi fisik kita gitu. Nah itu seperti itu. Ya jadi kalau udah bisa kita kendalikan dengan baik, itulah yang disebut harmonis. Nah itu tujuan kita hidup itu seperti itu, mengharmoniskan kehidupan jasmani dan rohani sesuai yang terdapat di dalam kitab Lici, catatan kesusilaan. Nah dikatakan bahwa tujuan tertinggi dari ajaran agama itu adalah mengharmoniskan kehidupan jasmani dan rohani. Itu tujuan tertinggi agama Konghucu itu. Nah kita bisa mengharmoniskan kehidupan jasmani dan rohani kita dengan sebaik-baiknya. Nah ya sesuai dengan apa tadi yang Pak Cheng Chen Kwe yang sudah kita ikrarkan bersama. Yang apa? Yang keempat ya Jin, Cheng Ce Kwe Sen, ya sepenuh iman, menyadari adanya nyawa dan roh. Nah dalam diri kita, nah itu ada 2 ya, nyawa dan roh. Jasmani, ya kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani kita. Nah kedua-duanya harus balance, harus imbang. Ya, nah ini seperti itu. Ya kita berusaha semaksimal mungkin ya. Nah
mungkin ya apa, dalam kita menjalani kehidupan ini, ya kita nggak ada yang sama lah ya tuh Jin. Ya jadi cara kita tuh berbeda-beda. Yang penting kita menjalani kehidupan ini tidak melanggar aturan rambu agama kita. Ya, kalau saya bertanya, agama Konghucu boleh kaya nggak? Oh, sangat boleh. Ya, sangat boleh. Iya dong, tapi harus, ya jadi apa yang kita capai itu harus sesuai dengan kebenaran, dengan jalan suci. Nah itu, ya tuh Jindes sekali lagi, ya kehidupan jasmani itu, ya kita memperoleh kekayaan itu ya wajib, wajib ya hukumnya. Ya kita berusaha, yang penting kita nggak melanggar rambu-rambu agama, nggak melanggar rambu-rambu, ya katakanlah ajaran Nabi kita, ya. Nah seperti itu, ya. Tojin yang kami kasihi, di sini juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Mengce katakan bahwa orang bisa hidup, ya katakanlah rukun, damai, harmonis, kalau misalnya dalam suatu negara itu bisa adil dan sejahtera. Negara itu harus, ya katakanlah bisa, kalau negara itu adil dan sejahtera, maka negara tersebut, ya maka akan ya diliputi keharmonisan. Tapi kalau misalnya negaranya konflik, ya katakanlah pimpinannya para berebut, ya saling, wah, ya Jin tahu lah itu. Ya, sayanglah. Ya bagaimana mau bisa harmonis kalau di atasnya saling berebut? Ya. Jadi tidak ada rasa keadilan ke bawah. Jadi kehidupan itu pasti negara kita dalam bahaya. Ya, negara kita pasti dalam bahaya. Nah, jadi itu ya tuh Jin. Jadi Mengce bilang bahwa kehidupan yang paling utama itu adalah kita memiliki iman. Itu Mengce bilang seperti itu. Ini sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, mengapa tuh Jin? Ya, nah mengapa hidup ini kita harus memiliki iman supaya hidup kita ini bisa harmonis? Ada ayatnya. Kalau ya kita memeriksa diri, ya, kalau kita memeriksa ke dalam diri kita ternyata penuh iman, itu sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari segala-galanya. Nah ini ya tuh Jin, sekali lagi. Jadi kalau hidup kita ini penuh iman, ya beriman, ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu nggak ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Ya ini kita harus camkan baik-baik. Ya, jadi kalau misalnya seorang umat agama Konghucu beriman, dalam keadaan apapun dia tidak akan pernah mengubah citanya. Ya, orang manusia itu bisa goyah, walaupun dia, pokoknya dia katakanlah udah sangat udah segala macam lah tuh Jin. Kalau misalnya hidupnya dia dirundung penderitaan, kesengsaraan yang hebat, ya dia akan bisa berubah. Nah tapi kita tidak. Ya, jadi kenapa kita tidak? Ya karena kita punya iman. Ya, tuh Jin. Jadi untuk menangkal ya kehidupan, segala macam kehidupan ini, ya kalau kita beriman itu kita bisa mengatasinya. Itu tuh Jin. Ya hidup memang kadang-kadang susah, sulit, betul. Hidup itu perjuangan, benar, nggak salah. Hidup kalau kita misalnya males, kita nggak mau usaha, kita nggak mau bekerja keras, mati kita, mati kelaparan. Nggak ada yang membantu kita tuh Jin, ingat itu, nggak ada. Ya, nah ya, jadi hidup ini harus apa? Ya kita harus bekerja, kita harus berjuang, berusaha, ya semaksimal mungkin sesuai dengan talenta kita masing-masing. Ya,
Walaupun kita ya iman sebagai dasar kita, ya untuk apa? Untuk menghadapi keadaan zaman yang sangat cepat berubah. Nah seperti itu Jin. Ya jadi kalau kita udah beriman, saya yakin apapun itu akan bisa kita atasi. Ya, nah jadi kita berusaha. Apa yang Mengce bilang, kalau kita ingin bahagia, ya mungkin ya apa yang kita capai itu mungkin lama ya tuh Jin. Mungkin wah pokoknya berbagai ujian coba segala macam lah, lama lah pokoknya. Tapi terus kita tetap lurus ya. Jadi hidup itu kan oleh apa di Leni dikatakan hidup itu manusia hidup itu dipitrakan untuk lurus. Hidupnya harus lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ya kalau dia melanggar firman Tuhan ya selesai sudah kehidupan kita. Ya jadi yang ren ilice yang ada dalam diri kita watak jati kita kalau tertutup oleh ya kata yang 4 tadi sinu aile ya, keinginan-keinginan itu kita akan menjadi syauren. Hati-hati. Ya, kalau kita sekali lagi, kalau kita nggak bisa mengendalikan sinu aile yang tadi gembira, marah, sedih, senang, kita akan menjadi syauren. Orang akan menjadi cince. Kenapa? Karena dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia hidup sesuai dengan ren ilice itu. Ya kalau dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya maka hidupnya akan dilandasi kedamaian, kerukunan, keharmonisan. Tapi kalau kita melanggar itu, kan ayatnya ada di Mengce. Celaka dan bahagia tiada yang bukan dicari sendiri. Siapa yang melaksanakan firman Tuhan akan diturunkan beratus kesukaan. Siapa yang melanggar firman Tuhan akan diturunkan beratus kesengsaraan, kedukaan. Itu bukan kata saya, baca di Mengce. Nah jadi ya saya sangat yakin ya tuh Jin. Maka hidupilah kita sesuai dengan firman Tuhan agar hidup kita ini mencapai keharmonisan. Nah, keluarga kita bina, kita kuatkan. Nah baru ya kita katakanlah bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita. Nah saya kira itu ya tuh Jin. Terima kasih. Salam dalam kebajikan. Weite Tung Tien. Sancai. Terima kasih.